Pemirsa, seorang oknum remaja masjid di Sleman, Yogyakarta harus berurusan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum karena diduga telah melakukan aksi pencabulan terhadap 20 anak laki-laki. Aksi bejatnya ini bahkan dilakukan oleh oknum remaja masjid ini di tempatnya sehari-hari Ya. beraktivitas, yakni di masjid. Polresta Sleman, Yogyakarta menangkap inisial AS, 28 tahun, sehari-harinya adalah remaja masjid di kawasan Gamping, Sleman. Ini atas dugaan pencabulan terhadap anak laki-laki. Ada sedikitnya 20 orang yang masih berasal dari satu wilayah satu kampung. Dan ulah bejat tersangka ini berlangsung sejak 2013. Dan hampir setiap melakukan aksi bejatnya tersebut dilakukan di tempatnya beraktivitas sehari-hari, yakni di masjid atau di tempat tinggal pelaku, yakni di kos-kosannya. Pencabulan anak di bawah umur dan update terbaru katanya korban ini sudah bertambah menjadi 21 orang anak laki-laki yang menjadi korban oleh pelaku. Dan saat ini juga kabar pelaku sudah diamankan. Kita langsung update aja informasi terbaru dengan Ibtu M. Syaifuddin, KBO Satreskrim Polresta Sleman. Selamat pagi, Pak Syaifuddin. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Rati. Selamat pagi, Mas Arifadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kabarnya pelaku juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Bahkan aksi bejat ini dilakukan dari tahun 2013 ya, Pak ya? Betul, betul. Aksi ini sudah dilakukan sejak tahun 2013 dan tersangka lebih sering melakukannya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini. Ya, saat ini korban ada 21 orang, Pak, benar? Betul, korban saat ini sudah mencapai 21 orang yang sebagian saat ini masih anak-anak dan sebagian juga sudah mengejar remaja. Pak, bisa dengan jumlah yang cukup fantastis Pak 20 Pak. Ini apa Pak yang dilakukan oleh tersangka ini bisa membujuk atau mungkin menambah jumlah korbannya? Apakah memang ada unsur tekanan atau ancaman dan lain sebagainya? Awalnya tidak ada tekanan atau bujuk rayu, yang jelas tersangka ini melakukan pada saat korban tertidur. Korban tertidur di masjid, kemudian pada kesempatan lain ketika bertemu di kos dia mengulanginya lagi terhadap anak-anak yang tidak ada perlawanan ataupun bujuk rayu. Demikian. Tersangka ini memiliki keluarga Pak sampai atau tidak gitu, karena saya tidak habis membayangkan begitu kok tega merusak masa depan anak-anak ini begitu. Apa yang memotivasi pelaku ini Pak? Nah, tersangka dalam hal ini masih bujang, namun masih tinggal bersama dengan keluarga atau orang tua. Kemudian yang memotivasi perbuatan tersangka ini karena tersangka tidak dapat menahan nafsunya. Hal tersebut diawali ketika dulu waktu masih sekolah, masih di awal-awal tahun 2013 itu sering mendapatkan kiriman video porno di media sosial. Dari situ dia menyaksikan video-video tersebut, kemudian tidak bisa menahan nafsunya dan melakukan perbuatan itu secara berulang sampai dengan sekarang ini. Demikian. Pak, akhirnya ini kasus bisa terungkap, laporan dari keluarga atau bagaimana Pak? Awal kasus ini terungkap berawal dari ada saksi yang melihat perbuatan tersangka. Awalnya perbuatan ini bisa berlangsung sampai selama ini dari tahun 2013 hingga sekarang ini karena tidak ada orang lain yang mengetahui. Jadi korban sudah malu untuk menceritakan ke orang lain. Namun pada kesempatan ini, pada perbuatan yang dilakukan pada tanggal 14 ini, kebetulan ada saksi lain atau orang lain yang mengetahui perbuatan tersangka. Nah, dari situlah saksi ini menyampaikan kepada korban bahwa dia sudah
jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka. Dari situlah mereka cerita kepada orang tua, baru kemudian korban-korban lain menyusul mengakui pernah mengalami perbuatan yang sama oleh pelaku demikian. Oke, untuk jerat hukum Pak terhadap tersangka ini Pak? Terhadap tersangka kami kenakan pasal 82 dari Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman pidananya paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Kemudian kami juga kenakan pasal berlapis dalam hal ini pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Baik, terima kasih banyak Pak Ibtu M. Saifuddin. Semoga tersangka ini dapat dikenakan mungkin hukuman yang benar-benar membuatnya jerak begitu ya. Dan juga titip untuk anak-anak semoga ada pendampingan secara psikologis sehingga masa depan ini nanti tidak akan terganggu. Terima kasih banyak Bapak, salam sehat selalu. Amin Allah.